Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan kembali kepada dirinya sendiri, dan begitu juga barang siapa yang berbuat kejelekan, kejahatan juga pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian ada lagi satu ayat atau potongan ayat, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ila akhirih al-ayah. Balasan atas suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama atau kejahatan yang setimpal. Ini berlaku untuk siapa saja, sahabat. Berlaku untuk siapa saja dan dilakukan kepada siapa saja. Kalau orang berbuat jahat, maka pasti kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Apakah kembalinya di dunia atau di akhirat? Yang jelas pasti kejahatan itu akan menimpa kembali kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Apalagi kalau orang yang dizalimi itu, orang yang dijahati itu, misalkan seorang ulama, seorang habib, dzurriyyah Kanjeng Nabi, apalagi juga misalkan seorang waliullah, kekasihnya Allah, maka tentu kita juga ingat dalam satu hadis yang juga dikutip oleh Cak Nun MH Ainun Najib dalam satu potongan video. Beliau mengatakan kalau Habib Rizik itu wali, maka tunggu saja Allah yang akan menabuh genderang perang kepada orang yang memusuhi wali-walinya. Jadi memang saat ini sudah mulai terbukti, seandainya pun Habib Rizik bukan wali, minimal beliau seorang ulama, minimal beliau seorang dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad yang juga punya jasa kepada umat Islam, punya jasa kepada Indonesia ini. Nah, di sini Al-Fakir ingin mengingatkan kita semuanya, ada satu berita di sini yang Al-Fakir temukan yang cukup menarik dari portal Islam. Al-Fakir bacakan pelan-pelan. Portal islam.id. Habib Rizik Syihab HRS divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni 2021 dalam kasus RS Umi Bogor, yaitu tepatnya ketika beliau menyatakan dalam satu video menjawab banyak pertanyaan dari umat. Beliau mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja, saya sehat, kurang lebih seperti itu. Karena kemudian hari kemudian dites PCR, kemudian ternyata positif, maka kalimat saya baik-baik saja, saya sehat itu kemudian dipidanakan. Ini luar biasa sekali, ini di luar akal sehat, ya. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Jadi mengatakan saya baik-baik saja, saya sehat, kemudian rame di dunia maya, ternyata hasilnya positif, ya. Kemudian itu dianggap menimbulkan keonaran, ya. Masya Allah, ya. Ini sungguh luar biasa sekali kezalimannya. Usai hakim mengetok palu membacakan vonis 4 tahun penjara, Habib Rizik lalu mendatangi majelis hakim tersenyum, menyalami dan mengucapkan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Sejak saat itu, satu persatu yang terlibat dalam kasus Habib Rizik dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menuju pengadilan akhirat. Dimulai dari Hakim Suryaman, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang vonis Habib Rizik 4 tahun penjara, meninggal dunia. Hakim anggota Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Habib Rizik Syihab dalam kasus swab tes RS Umi meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli 2021. Ia bernama Suryaman, salah satu dari 2 hakim anggota dalam sidang tersebut. Lalu jaksa
Nanang Gunaryanto, jaksa penuntut Habib Rizik meninggal dunia. Kejaksaan Agung RI berduka, salah satu jaksa terbaiknya meninggal dunia hari ini, Jumat 16 Juli 2021. Jadi 1 minggu dari hakimnya meninggal, jaksanya juga ada yang meninggal. Dia adalah Jaksa Nanang Gunaryanto yang menjabat sebagai Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejaksaan Agung. Diketahui Jaksa Nanang merupakan salah satu jaksa yang menuntut kasus suap tes Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian mantan Kapolres Bogor Kota yang tangani kasus HRS meninggal juga. Mantan Kapolres Bogor Kota yang kini menjabat Direktur Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Henry Feuser meninggal dunia Kamis 23 Juni 2022 karena serangan jantung. Henry Feuser meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali. Tepat 4 hari sebelum pria kelahiran 27 Juni 74 itu berulang tahun yang ke-48. Jadi masih muda, matinya mendadak. Semasa menjabat Kapolres Bogor Kota, Kombes Henry Feuser yang menangani kasus yang menjerat ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Bahkan Kapolres Bogor Kota yang ngotot tetap melanjutkan kasus HRS walaupun Wali Kota Bogor Bima Arya selaku terlapor dikabarkan menyatakan mencabut atau membatalkan laporan. Mungkin ini selaku pelapor mungkin ya. Kemudian sempat mencabut atau membatalkan laporan, tapi dilanjutkan oleh Kapolres Bogor Kota ini. Oh, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dicabut. Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni nggak mungkin bisa dicabut, ujar Hendri kepada wartawan di Mako Polres Bogor Kota Senin 30 November 2020 yang lalu. 30 November ya. Polres Bogor Kota kemudian menaikkan status kasus HRS dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan kasus ini lalu diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri yang kemudian menetapkan HRS sebagai tersangka. Bayangkan kasus hanya masalah menyampaikan kondisi yang sehat ya, dibesar-besarkan sampai diambil alih Mabes Polri, kemudian langsung jadi tersangka. Dalam proses peradilan, HRS akhirnya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Nah, ini sahabat Amazing Pasuruan, satu persatu di sini diberitakan menghadap pada Allah untuk menghadapi pengadilan akhirat sebagaimana yang disampaikan Habib Rizik. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Nah, ini ada lagi beritanya yang sama ya. Jaksa penuntut Habib Rizik meninggal dunia tepat seminggu setelah Hakim Suryaman. Kemudian polisinya tadi itu, mantan Kapolresnya itu 1 tahun, kurang lebih tepat 1 tahun setelah Habib Rizik divonis. Nah, sahabat Amazing Pasuruan, dan hari-hari ini sudah ramai kita ketahui bersama bahwa mantan Kadif Propam ini polisi yang pada saat itu menangani kasus KM50 sekarang ternyata mendapatkan balasan tanda kutip bahkan dengan pola yang sama. Bagaimana kita bisa membayangkannya, seorang jenderal kemudian membunuh anak buahnya sendiri secara kejam di rumahnya sendiri, seakan-akan dia kebal hukum ya. Dan kemudian hampir dengan pola-pola yang hampir sama dengan KM50. Minimal di situ yang sudah sama kita ketahui bersama bahwa korban disiksa dulu sebelum dibunuh. Kemudian setelah itu difitnah. Ya, Brigadir J ini difitnah melakukan pelecehan seksual ya. Kemudian dikarang-karang cerita. Dikarang-karang cerita terjadi tembak-menembak. Dulu juga begitu, di KM50 dibuat-buat seakan-akan ada tembak-menembak dan seterusnya ya. Yang ini tentu harus diselidiki kembali. Apakah benar seperti itu kejadiannya? Karena polanya hampir sama. Ya, ini menjadi catatan. Makanya sekarang umat, masyarakat, rakyat ini di mana-mana menggaungkan untuk ayo kita
buka kembali kasus KM50, seperti apa sebenarnya kasus itu, siapa yang terlibat, siapa dalangnya, harus diproses lagi. Ya, jangan-jangan nanti ternyata pelakunya adalah orang-orang yang sama juga. Nah, kemudian membuat cerita ya, kemudian pelakunya dibebaskan karena membela diri terpaksa. Jadi pelakunya KM50 dibebaskan, Mas. Ya. Padahal di situ fakta-fakta yang sudah beredar, sudah sama kita ketahui, kemudian dianggap membela diri dan hampir sama. Yang kemarin ini Baradae mau dikorbankan, kemudian setelah itu dikarang-karang cerita tembak-menembak, kemudian seakan-akan dia membela diri karena terpaksa yang nantinya akan dibebaskan. Bahkan sudah mau dijanjikan uang, Mas, 1 M ya. Kemudian pengawal yang satunya lagi itu ada yang ditawari mau diiming-imingi 500 juta. Dari mana uangnya itu? Ini juga menjadi persoalan. Selama ini apa yang terjadi ya? Harus diusut tuntas, termasuk juga kasus-kasus yang melibatkan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam pada saat itu, juga sebagai kepala Satgasus. Itu juga harus diungkap kembali, diteliti kembali, kemudian diajukan kembali ke persidangan bila perlu, termasuk KM50 ini. Ya. Baik, itu sahabat Amazing Pasuruan, hanya sekedar catatan bahwa sekali lagi yang zalim pasti akan dibalas dengan kezaliman juga. Yang jahat akan dibalas dengan kejahatan juga. Nah, saat ini hal itu sudah terjadi di depan mata, bisa kita saksikan secara terang benderang. Dan tinggal tentu masih ada beberapa yang belum tersentuh, yang kita duga juga dulu ikut terlibat dalam KM50 tapi belum tersentuh. Tapi percayalah ya, Allah pada saatnya pasti akan memberikan balasan. Kalau tidak di dunia, balasan di akhirat jauh lebih mengerikan, sahabat ya. Masih ada misalkan sosok, saya sebut inisialnya ya, misalkan F. Nah, F ini punya peran ya. Ya, kita tinggal tunggu saja. Kemudian ada lagi D. Kemudian ada lagi M. Anda bisa tebak sendirilah siapa yang saya maksud. Ya, kalau Anda mengikuti kasusnya, ya insya Allah Anda akan paham dengan inisial-inisial itu ya. Ya, dan itulah makanya memang tentu tidak semuanya dibalas di dunia ya, sahabat ya. Karena memang kalau semuanya dibalas di dunia, tuntas di dunia, maka ya tidak perlu ada pengadilan akhirat. Makanya ada pengadilan akhirat itu untuk mengadili orang-orang yang tidak sempat mendapatkan keadilan di dunia, untuk mengadili orang-orang yang berbuat jahat tapi dia tidak mendapatkan hukuman di dunia. Maka hukuman di akhirat itu jauh lebih berat kalau tidak segera bertobat, atau kalau dalam urusan hablum minan nas, kalau tidak segera meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang dizalimi tadi itu. Nah, itulah sahabat Amazing Pasuruan, sekedar catatan dan pelajaran bagi kita semuanya. Ayo jangan berbuat zalim kepada siapapun. Kalau sudah terlanjur, segeralah bertobat dan minta maaf. Jangan sampai kemudian Anda menduga bahwasanya kejahatan Anda bisa selamat dari pantauan Allah, dari balasan Allah. Kalaupun Anda bisa lolos di dunia, Anda tidak akan pernah bisa lolos dari pengadilan akhirat. Mungkin itu sahabat, sekedar sekilas mengingatkan dan sekaligus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, menjadi sorotan, menjadi perhatian bagi publik pada akhir-akhir ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.